Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Puji dan syukur mari kita panjatkan pada Allah yang Maha Ghafur, yang mana Allah masih berikan kesempatan sampai saat ini dengan gemuruhnya suara takbir dari masjid ke maghrib di jagat raya ini terus berdengung sejak terbenamnya matahari sampai saat ini bergemuruh suara takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Jamaah sholat Idul Fitri, anak-anakku semua, telah selesai kita melaksanakan ibadah saum Ramadan selama 1 bulan. Tiada lain, Allah mengingatkan kita melaksanakan ibadah saum. Target yang utama, yang pertama dan yang terakhir, la'allakum tattaqun, untuk menjadikan, untuk menciptakan, untuk melahirkan orang-orang yang takwa. Pada dasarnya takwa itu melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Sampai sejauh mana kita? Jadi pelajaran terhadap diri kita, melaksanakan ibadah saum, melaksanakan ibadah saum yang sejak diri melaksanakan saum sampai bulan Ramadan. Yang pertama, diri kita telah mampu melawan hawa nafsu, sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan sabda bahwa perang yang paling dasar, perang yang paling berat adalah memerangi hawa nafsu. Kalau kalian telah berhasil semua, kalau jamaah semua telah berhasil memerangi hawa nafsu yang biasa, barangkali makan siang, sekarang diatur kalian bagaimana dengan aturan Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dengan waktu yang tertentu. Tujuannya apa? Supaya kalian bisa mengatur diri, mampu enggak menjadi pelajaran, merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian dalam keluarga tentu ada aturan, namun ternyata aturan dalam keluarga seringkali dilanggar oleh kalian itu sendiri. Di pondok ada aturan, di jalan pun ada aturan. Artinya di mana-mana pun ada aturan. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun Anda berada. Ucapkan baik-baik. Apabila kalian ada di sini tidak menjadikan pelajaran, artinya kalian tidak melaksanakan aturan yang berlaku di dalam keluarga. Kalau di sini kalian diingatkan bahkan sedikit peringatan yang keras, artinya kalian tidak menjalankan aturan yang berlaku di pondok Ar-Rahmaniyah. Dan harapan dari keluarga dan dari Ar-Rahmaniyah tiada lain kalian mampu menjalani apa-apa yang diharapkan oleh keluarga, apa-apa yang dibina selama di pondok, pulang tempatnya masing-masing menjalani aturan. Ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kalian dimanapun berada. Yang kedua, jamaah salat Idul Fitri yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Setiap kalimat amanu di belakangnya ada takwa. Sampai sejauh manakah diri meyakini bahwa diri datang dari Allah, tak pernah diri tawar-menawar untuk menjadi manusia, laki-laki yang ganteng, perempuan yang cantik. Tidak. Namun kita ada di muka bumi ini terima jadi, sekaligus membawa beban tugas wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bertakwa adanya di muka bumi ini membawa perintah, membawa tugas untuk bertakwa, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Diimani atau tidak, apapun yang dilakukan di muka bumi akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.
makanan, minuman, perbuatan, ucapan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan yang disampaikan, yang dikatakan oleh manusia, melainkan ada malaikat raqib yang mencatat. Itu ucapan, apalagi makanan dan minuman yang diteguk, yang dimakan, yang masuk ke dalam perut. Tata oleh diri masing-masing. Berapa banyak makanan-makanan yang diharamkan, betapa banyak makanan dan minuman yang tidak diperbolehkan oleh agama dan negara yang masuk ke dalam perut. Padahal itu dampak dan dampak. Tak sedikit buah daripada mabok-mabokan, tak sedikit buah melanggar daripada orang tua, tak sedikit melanggar daripada aturan-aturan dari gurunya kalian berbuat, akhirnya berdampak musibah. Namun semua ini kalau di dunia ini merupakan satu kasih sayang Allah yang perlu diyakini oleh kalian, bahwa semua amal perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Artinya apa? Kalau diri sadar bahwa tidak pernah tawar-menawar, iman kepada Allah, diciptakan oleh Allah, akan kembali kepada Allah. Pertanyaannya, sudahkah diri di jalan Allah oleh nomor hidup sampai di rumah? Karena tak cukup mengaku iman, tapi di belakang iman pasti dan pasti dikatakan wa amilus sholihat. Tak cukup hanya sebatas mengaku iman, tapi ada amal soleh yang harus dilakukan, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, anak-anakku, mampukah kalian merealisasikan lebih dari 50 rakaat yang dilakukan setiap malam dan siang di bulan Ramadan ini, yang pahalanya berlipat ganda? Sekarang sudah terlewati, yang sahabat itu sampai nangis akan terlewatnya di bulan Ramadan. Di akhir Ramadan nangis, ya Allah, kalau bisa ya Allah, jadikan yang 11 bulan lagi dijadikan bulan Ramadan. Sekarang sudah terlewat. Yang patut jadi catatan dan jadi pelajaran buat kita semua adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sholat lebih daripada 50 rakaat, mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Akankah membuahkan hasil kalian di jalan yang lurus? Makan, minum, tak ada lagi makanan dan minuman yang haram yang masuk ke dalam perut. Karena iman bahwa semua amal perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Artinya apa yang dilakukan di dalam sholat yang lebih daripada 50 rakaat sehari semalam, sholat wajibnya, sholat sunatnya, sholat malamnya, tarawihnya, dilakukan duhanya. Artinya kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Harapan dari doa dan doa yang minimal diucapkan ketika Fatihah, mampu diri kita melaksanakan atau merealisasikan apa-apa yang diucapkan di dalam sholat. Kalau tidak, mau dengan cara apa lagi? Mau dengan cara apa lagi? Bukankah dibina selama di sini adalah diarahkan untuk apa? Untuk menjadi orang yang takwa, melaksanakan perintahnya, menjauhi segala larangannya. Yang keempat, betapa banyak orang-orang yang sukses, dan ada juga yang gagal. Itu merupakan satu gambaran kesuksesan kehidupan manusia adalah bukan hanya banyak hartanya, karena banyak orang yang punya harta tapi menjadi bencana. Banyak orang yang sedikit hartanya, yang hidupnya pas-pasan, tapi hidupnya penuh dengan kesenangan. Artinya apa? Harus menerima apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala kalian menjalankan kehidupan dengan ketaatan dan ketaatan, insya Allah hidup dengan kesederhanaan, dengan menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan hadir kedamaian dan kedamaian, dan insya Allah akan berbuah keberkahan. Yang kelima, anak-anakku, ingat, apabila kalian melanggar apa-apa yang diperingatkan, diarahkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW,
tempat kembali ada dua, neraka dan surga. Mari kita lihat di dunia saja. Tanya pada diri, kenapa kalian ada di sini? Kenapa kalian ada di sini? Mari kita lihat firman Allah. Ma asobaka min hasanatin famin Allah. Setiap kebaikan datang dari Allah. Wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsi. Setiap kejelekan datang dari manusia itu sendiri. Artinya kalian ada di sini. Kalian bertobat di sini karena menyalahgunakan obat. Ini artinya kesalahan kalian. Tidak sadar bahwa semua makanan minuman yang haram akan berbuah antara surga dan neraka. Tentu kalau melakukan kesalahan-kesalahan, naudzubillah, nerakanya di dunia kalian banyak yang tertangkap oleh petugas-petugas. Akhirnya ada di penjara. Ini kalian Allah masih sayang, ibu bapak kalian masih sayang, ditempatkan di tempat ini, barangkali akan menjadi jalan kebaikan. Mana kalau tidak? Jaga dirimu, keluargamu dari siksa api neraka. Kalau tidak, maka di dunia saja akan merasakan bencana. Itulah barangkali neraka dunia. Bagaimana nanti neraka di akhirat? Ingat, panasnya api neraka 70 kali lipat dari panasnya api yang ada di dunia. Maka dari itu harapan dari waktu sekaligus dari pengasuh pondok pesantren Armania, yuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, karena iman dan tanpa ketakwaan, tanpa amal, bagaikan tubuh yang tak berkepala. Apalah artinya iman? Kita jalan-jalan tanpa ada kepala, bagaikan memandiri. Kepala adalah digambarkan amal. Namun apalah artinya ada kepala manakala tanpa ada mata? Apa gambaran itu mata? Penerang, artinya ilmu. Kalian dibina di sini terus-menerus selama 24 jam. Harapan ilmu yang diberikan, yang diraih oleh kalian, dari mulai ibu bapak kalian, dari mulai guru-guru kalian, dari sekolah kalian, termasuk dari Armania. Harapan menjadi nilai pembuka, menjadi orang-orang yang beramal, taat kepada Allah dan Rasulnya. Namun apalah artinya kalian taat kepada Allah dan Rasulnya kalau kalian selamanya mengecewakan ibu dan bapak? Ridullah wa ridul walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur